Kita si paling atleti. Siniar Atleti. Emang ada fans Atletico di Indonesia? Ya, kembali lagi ke kita-kita ini ya, fans Atletico yang paling-paling ini ya. Ya, gua di sini Dava. Gua sini Pais. Gua Gola. Ya, kita akan masuk ke segmen Atleti hari ini. Ya, ada apa aja sih berita tentang Atleti hari ini? Ya, padahal Mungkin liga belum mulai, apapun juga belum mulai, Piala Dunia masih lanjut, tapi ini masih banyak banget. Ya, kita terlalu aktif lah untuk di sisi after break Transfer. untuk transfer ke next season ya. Ada apa aja sih, Ais, untuk hari ini, Ais? kita akan membahas transfer ini dulu ya, Dap ya. Transfer masuk dulu ya. Apa transfer yang Ya, keluar? rumor. Wah, banyak Waduh. sekali kita pemain transfer lumayan Lagi ya. rame. Menyenangkan Mungkin kita sekali beberapa pemain masuk juga dan juga rumor-rumor tentang pemain-pemain yang akan masuk ke kita ya. mungkin kita ngebahas yang keluar dulu aja ya sebelum yang masuk. Mungkin Yang keluar siapa aja nih, Ais? mungkin kita harus ngebahas pemain yang sudah berjasa terhadap kita dan dia sudah memilih untuk keluar dari klub ini. Pertama ada jagoan kita, mungkin si nomor 7 Antoine Griezmann. Ya, menurut gua sih kalau asalkan sejujurnya buat gua itu keluar buat musim sekarang ini terlalu nanggung sih. Iya, gua tahu dia emang udah Benar tua sekali. kan. Tapi Benar. kita masih butuh sosok dia di playmaker. Iya. Bagaimana pendapat yang lain? Menurut gue sangat disayangkan sekali sih Griezmann keluar untuk musim ini. Ya gue tahu sih dia emang udah tua. Anggap faktor U sudah kelihatan. Tapi ya untuk gameplay gitu dia masih masuk gitu untuk skema Atletico Madrid. Sedangkan nggak ada dia, gue malah kayak ini goyang gak sih untuk musim depan nih? Alvarez nggak bisa sendiri. Ya apalagi Alvarez nih, Emang Saga Alvarez Alvarez. Alvarez ini juga belum tentu Nyetel. Iya, masih 50-50 ya. apalagi dengan kabar-kabar akhir-akhir ini ya, mungkin Alvarez di Atletico itu Iya. chance-nya mulai menipis atau mungkin gaya bermain dia nanti kalau misalkan dia misal stay ya kalau kata gue Nggak bakal perform ya. berkurang sih. Ya, bakal berkurang. Menurut gua sih Iya. kedatangan Alvarez itu untuk menggantikan Griezmann ya. Sangat senang sekali untuk suksesor jadi Griezmann atau yang Algola biasa bilang itu adalah talisman atau marquee player kita ya. Bener gak Iya, Algola? betul Alvarez. Ya, tapi Ya, Griezmann sudah resmi keluar ya. Kita juga bagaimana legenda kita, top skor sepanjang masa Atletico Madrid, jasa-jasa dia sangat ada di hati kita ya. Menurut Algola mungkin gimana nih? ya Algola mungkin punya beberapa kata untuk Antoine Griezmann. Ya kalau gua pribadi sih sebenarnya sama, nanggung. Karena si Simeone-nya nggak out kan. Jadi menurut Bener. gua harusnya barengan aja out-nya gitu. Iya, Menurut gua harusnya barengan. iya. Jadi satu tumpeng gitu biar gak ini Iya. ya, gak sendiri-sendiri gitu. Jadi satu tumpeng gitu bagi dua gitu. Simeone sama Griezmann keluar cabut gak Ya, masalah ya mungkin kan? perpisahannya mau pisah-pisah ya, mau masing-masing mungkin perpisahannya biar banyak aja gitu. Karena menurut Iya. gua harusnya Griezmann tuh ya stay aja karena Simeone stay kecuali Simeone-nya out ya Griezmann-nya out. Dan penggantinya juga belum dapet nih. Jadi Belum dapat ya. gua berpikir dengan pindahnya Griezmann tuh harusnya regenerasi kan. Cuman Benar, dengan pelatih itu masih Simeone yang ada kemungkinan bakalan pindah di musim depan. Jadi ya udah sekalian sama-sama aja bareng-bareng gitu. Iya. Ya Padahal kita nggak kontraknya tahu lah udah ya. habis kan ya. Benar. Kontrak Gua Griezmann pribadi sudah nggak tahu habis. gimana Benar. manajemen memikirkan itu. Gitu Ya. sih kalau Griezmann sebenarnya.
Ya, apalagi ya, gue tambahin untuk manajemen, kita manajemen baru, yaitu Apollo lah kita pegang. Ya sepertinya Apollo lebih ngelihat untuk ke masa depannya gitu. Tapi kita tidak tahu sebagai fans apakah worth atau gimana, atau kayak Chelsea flop gitu ya. Gue juga Ya, ketar-ketir di situ. kita cuma betul bisa betul. mendoakan aja semoga Griezmann di klub Eh, barunya lebih nyetel, lebih bisa enjoy buat bermain ya guys. benar, ya masa-masa tua dia. Semoga Apakah aja Atletico mungkin. bakalan juara? Karena Oh, Tapi itu juga, dengan oh, dengan perginya Griezmann kan biasa itu kutukan ada Griezmann menghilang. kutukan ya. iya iya Fun iya fact iya. ya, Sebenarnya bukan fun fact. kutukan sih. Iya, fun Ya, fact apa tuh? fun fact-nya ya bener kayak kutukan, misal kayak kita juara tahun 2020, 2021 kemarin. Iya, Tanpa Griezmann. Yang di mana Griezmann tidak ada, kita juara. betul Juara betul. untuk La Tapi Liga pas ya. Tapi La padahal Liga, La Liga, tapi ada pas Griezmann, kita juara di Europa League dan mendapatkan Super Cup. Jangan lupakan iya itu, benar. guys. Iya Ya juga mungkin sih. ini cuma Iya benar. cocokologi aja sih, Cocok lagi cocokologi aja. aja. Hmm. Karena Griezmann Sebenarnya tidak punya gelar La Liga sampai tahun ini. Berapa 14 tahun ya di La Liga, dia di Sociedad, di iya Atletico, di Sociedad, Barcelona. Atletico Barcelona. Ya sebenarnya bukan kutukan sih, lebih kayak karena favorisme Simeone itu kepada Griezmann. Jadi apa ya? Jadi susah lah ketika Griezmann tuh lagi nggak perform, dia tetap Hmm. memaksakan Griezmann untuk bermain. Jadi ya ada faktor-faktor seperti itu yang membuat ya akhirnya gagal juara. Kalau berbicara Europa League saat itu nggak ada lawannya. Mungkin cuman Arsenal yang Benar, lumayan benar, benar, bagus. benar, 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 benar. Ya Pada lumayan saat itu pun melawan. Arsenal bukan Arsenal sekarang ya. Iya Pada Iya saat benar itu benar. benar. Arsenal masih di bawah Atleti itunya. Kalau sekarang memang lebih bagus jauh. Iya, ya kita bisa siapa lah waktu itu lawannya? Gue ingatnya Moskow, Lokomotif Moskow. Final pun lawan siapa itu? Gue lupa. Marseille, Olympique Ngebantai. Lyon. Marseille, Marcel apa Olympique Lyon? Nah, Marseille, Marseille. Bukan Lyon pokoknya. bukan Pokoknya Lyon, bukan Lyon. Marseille, Gue Marseille. Oh lupa iya, yang pasti bukan Tiga 0. Lyon. stadionnya di Lyon. Stadionnya di Lyon ya. Iya, 3-0. Oh, ya pokoknya ngebantai lah waktu itu kan. Jadi kalau ya Europa League ya itu. Ya mungkin di Super Cup itu yang lawan Madrid soalnya kan. Iya Itu pun benar-benar. gue lupa apakah Griezmann bermain 120 menit atau enggak gitu. Tapi tapi Gabi Fernandes bisa mencetak angka di situ, penutupan yang manis sih bagi gua. Betul-betul di Europa League ya. Wah, ngomongin Gabi Fernandes nih. Kapten kita pada masa itu ya. Untuk 2018 kita dapat juara Europa League, dapat Super Cup juga ya. Dan ternyata Gabi Fernandes, kapten kita, legenda kita, kembali lagi ke Atletico Madrid, yaitu Sebagai sebagai Pelatih ya. asisten pelatih dari Diego Simeone. Simeone. Menurut kalian gimana untuk kembalinya Gabi Fernandes ini? Sebenarnya ini harusnya jadi peningkatan moral pemain sih. Apalagi kan kapten yang datang. Kapten yang menemani, yang sudah bertahun-tahun juga kan bersama Atleti, meraih banyak gelar dari juara Liga, Europa League juga ya. Euro, Berarti Euro kayaknya juga dia kan. lebih banyak ya. Iya, Europa dia League lebih banyak banyak, ya. benar. Dua. Heeh. Europa Zamannya League 2, Falcao juga. Super Eropa juga 2. Oh, iya, kita masuk ke Super Cup juga dapat juga ya Betul. langsung. Mungkin Lawan Chelsea itu yang waktu itu. mungkin bagi gua sih Iya. itu ya. Gabi semoga gua berharap Gabi masuk ke manajemen kepelatihan atlet itu sebagai moral, dan juga pasti dia bisa memberikan ilmunya kepada pemain-pemain yang Benar. mungkin sekarang yang kita lihat ya mentalnya itu agak down. Apalagi di beberapa pertandingan terakhir La Liga dan beberapa pertandingan terakhir di UCL, bahkan di final KDR waktu itu. Iya, iya, iya. Gua kerasa banget sih untuk mentality pemain juga kurang, padahal rotasi jamnya dan difokuskan itu sudah lumayan tepat sih bagi gua. Tapi ya kembali lagi, mental kita sampai sekarang belum punya mental juara sih untuk melawan tim-tim lainnya gitu loh. Nah, menurut gua kedatangan Gabi Fernandes nih
ini suatu leadership untuk masuk ke Atletico Madrid yang apa ya? Yang awalnya dia membimbing Atletico Madrid ya menjadi kapten dan di bawah asuhan Simeone. Yang Simeone datang ke Atletico membawa Cholismo ya, yang kita tahu ya. Hmm. Cholismo jadi sampai sekarang eh, kontrak Simeone kurang 1 tahun lagi, 1 musim ini bakal selesai dan kedatangan Gabi Fernandes ini cukup ya Krusial ya. menjadi angin segar lah untuk regenerasi. Tidak ada Simeone tapi ada Gabi Fernandes. Apakah akan seperti sama tentang untuk pelatihan itu ya? Main Sedangkan bertahan ya gitu. ya main ngotot tabrak-tabrak masuk gitu ya. Mungkin apa pendapat Gola tentang Gabi yang masuk ke manajemen ini? Ya Gabi legenda lah ya, sama kayak Simeone dulu. Bahkan dibanding Simeone, Gabi ini lebih legenda lah untuk Atletico as a player ya. Ya As ya a ya. Ya. Satu player, player ya. as a player. Setuju. Tapi di sini yang menjadi trikinya itu kan ada Torres ya di Atletico Junior Nah, dan ngebuat jadi pasti ada bimbang lah di situ bahwa siapa nih yang jadi penerus Simeone. Apakah si Torres atau si Gabi atau bahkan pelatih lain nih. Yang dimana Torres itu udah mengenal Atletico Academy kan. Yang artinya benar. banyak pemain kayak Barrios terutama yang udah ke senior kayak Barrios itu dilatih sama Torres. Jangan lupa Jadi El Fufu Fafa kita. ya El Fufu Fafa seperti itu. Gilane Simeone maksudnya ya. Gilane Simeone Iya, ya oh dari sorry. akademi. Iya, anaknya Simeone. Ya, maksudnya Torres tuh lebih mengenal Atletico secara pemain lah. Dan As a tiba-tiba player. Gabi, ya pemain Atletico itu kayak Barrios dan lain-lain. Dan yang bakal promosi ke Atletico senior ya. Ya Ya, kayak si bek kiri itu siapa namanya? Siapa Julio David namanya? Diaz, Diaz. Julio Diaz. Ya kayak si Diaz. Itu tuh kan pemainnya Torres. Dan sekarang Nah, Gabi datang. Langsung ibaratnya dipantau sama Simeone. Yang artinya chance saat ini Gabi itu lebih besar daripada Torres untuk jadi pelatih utama. Itu tuh nanti iya. agak jadi kayak dilema yang jadi manajemen dan percayalah kalau Gabi jadi pelatih, Torres pasti cabut dari Atleti Junior. Ya. Menurut gue sih ngelihat kayak gini, apa masih sesama ya sorry ya. Kita regenerasi oke lah. Dengan cabutnya Simeone oke lah. Sudah beberapa tahun kita bersama Simeone. Apakah kita masih dengan akar-akar Simeone lagi gitu? Bukan regenerasi yang lebih kita berani beda gitulah. Misal kita ada Jurgen Klopp juga lagi free ya, meskipun ternyata sudah resmi ke Jerman gitu ya. Oh, Gue berharap gitu belum. sih. Belum resmi ke Oh belum Jerman. kah? Belum, Oh ya, masih rumor, tapi rumornya tinggi. Dia belum resmi ke nomornya Jerman tinggi kok. ya. Padahal juga mungkin rumor juga Jurgen Klopp juga lebih tertarik melatih Atletico Madrid dibanding Real Madrid gitu sih. Gue juga berharap banyak sih untuk di situ. Mimpi basah kita lah. Dan juga ada satu nama lagi legenda kita yaitu Felipe Luis. Ya sering banget lah main ke Atletico Madrid dan ah Oh ya, pada Iya, akhirnya dia di menjadi pelatih AS Monaco Monaco Jerman ya. ya. lah. Ya, Ya, nggak dia Ya apa-apa. balik kalau ke Eropa menjadi AS Monaco. Menurut gua sih ya gak apa-apa dia belajar dulu di Eropa, dia nyari pengalaman entah di UCL. betul, AS betul. Monaco juga masuk ke UCL juga ya, gimana Itu atmosfer betul. Eropa berbeda dari Brazil ya. Ya Eh, maybe hal untuk hal yang chance besar sih untuk pengganti Simeone adalah Felipe Luis bagi gua. Tapi gua berharap ya kita lepas dari akar-akar ini, kita harus regenerasi lebih baik. Ya kalau akar-akar Simeone sih sebenarnya mungkin mereka itu ya pemain Simeone dulu kan. Bener. Cuman cuman kalau gaya bermainnya kayak Filipe Luis tuh
beda lah sama Kayak Simeone. jujur gue lebih Felipe Luis better tuh beda. Felipe Luis. Mungkin bukan lebih ke akar Simeone, tapi Antek-antek kalau ya. gua pribadi sih ya dibanding Torres atau Gabi, ya kayak lu bilang tadi pengennya Klopp ya. Ya Iya, cari manajer yang lebih berpengalaman aja gitu sebenarnya. benar. Karena Setuju Gabi gue. sama Torres belum berpengalaman kan. Yap. Terutama Torres ya belum berpengalaman di tim senior. Gabi itu kalau nggak salah ada gitu Zaragoza. di Waktu itu, Zaragoza atau di mana senior ya Zaragoza. Zaragoza senior. kalau nggak salah. Jadi ya perlu karena gini mau dia sukses mau enggak di Zaragoza itu tuh ya poin penting. Simeone itu di Cagliari apa Bologna ya sebelum di Atleti itu tuh nggak sukses, fail. Datang ke Atletico dia sukses. Intinya dia punya pengalaman sebagai manajer senior. Ya, Saat nggak ini tahu Felipe Luis bedanya lah. kan punya pengalaman. Ya, pengalaman di Felipe Luis Brasil yang di juga Klopp. sudah. Iya. Ya walaupun dia gagal di Monaco nih misalnya musim ini dan Simeone pindah ya mending Felipe Luis aja sih. Karena dia udah punya pengalaman Eropa seperti Dava bilang Benar. tadi. Ya, syukur banget lah dia pindah ke Eropa lah. Iya betul. Gitu. Sekarang kita Ya. bakal ngomongin pemain yang out lagi selain Antoine Griezmann tadi, yaitu ada Clement Lenglet. Idola kita semua. Ya, El Uchiha ya, El Uchiha. Kita nyebutnya El Uchiha. Satu kata yang gua bisa deskripsikan oleh transfer out ini adalah alhamdulillah. Terserah lah yang lain pergi atau datang ya. Yang penting si itu si dia pergi. Si dia nih pergi. Iya. Ya. Oke, kok nggak mungkinin Cukup. dia pasti punya banyak kontribusi, bahkan 3 gol dia selama di Benar. Atleti. Ya, Tapi juga ya inilah dengan untuk cara create bermainnya dia yang banyak blundernya, banyak salahnya, banyak salah passingnya, cengoknya, bengongnya. Itu salah satu hal yang bikin gua bersyukur kalau misalkan dia pergi gitu loh. Gua nggak memungkiri kalau misalkan dia punya kontribusi, gue terima kasih. Tapi salah Anda lebih banyak, bos. Sorry ya. ya apalagi krusial ya yang waktu semifinal lawan Barcelona Meski Iya anjir kayak gitu. bikin Kayak gitu kayak gitu diumpan ke Yamal gitu loh. Iya. Lu udah tua gitu loh. Lenglet kan udah tua gitu loh. Diumpan ke anak kecil anjir. Dan juga kalau kita tarik ya untuk kontribusi Lenglet. Lenglet adalah tipe pemain build up lah. Satu-satunya pemain build up kita untuk center back yang dimana passing akurat untuk long pass-nya untuk ke depan itu cukup create-nya lebih tinggi sih. Mantep. Banyak create dari dia untuk ya apalagi yang lawan Real Madrid jujur yang kita skor 5-2 itu banyak banget dari dia meskipun blundernya kita kalah meskipun kita kena counter balik dia langsung kita kalah. Tapi untuk build up-nya oke lah. Tapi ya itu. Kita gak butuh itu karena kita harusnya tabrak-tabrak. Ya semoga aja sih untuk pengganti Lenglet kita butuh back build up lagi. Ya, tidak ada rumor sih selama ini untuk back build up. Ya belum Menurut ada ya kalian? yang back Belum buat ada. ganti dia ya. Kaki kiri. Di kiri ya selama kita ada Hanko sih. Kalian lu mau tau Hanko gak? kan? Satu pemain Kenapa yang nih? CB yang pengen gue masuk berganti Lenglet masih muda sih. Siapa? Justin Hapner. Enggak Kenapa gue pengen banget, ngomong Justin Hapner ya? Satu, dia pernah ngomong kalau asalkan dia pengen dilatih sama Simeone di podcast. Iya. Oh iya. Untuk segi gameplay gue karena mirip, sih, karena emang berangas kan. Dia tipe mainnya pemain keras. Kan Iya. Iya, Tapi destroyer dia lah. nggak build up sih. Bisa build up juga. Itu kalau asalkan Simeone build up-nya lebih bagus sih Bagot. Iya, benar setuju. Gue lebih ke Bagot. Apalagi Jayices kan. Ijes bisa tuh jadi. Si Hapner tuh emang tradisional defender lah, mirip kayak Jimenez gitu-gitulah. Iya. Tapi masih masalahnya gitu nih. Adalah Jimenez masih ada. Wah, kita masuk ke Jimenez langsung. Jimenez adalah salah satu dari dua back kita yang
bakal dikeluarin. Ada Lenglet Masuk pertama, transfer window. Iya. Masuk yang transfer kedua window ada, maksudnya. iya, dia adalah pemain yang nggak masuk skema Simeone untuk musim depan. Ya. Kita harus akui Gimenez adalah dibilang produksi lama banget di Atletico Madrid tapi sering cedera juga. Dia back bagus. Tapi sekarang udah umur faktor kelihatan banget apalagi cedera, sering blunder, sering apa. Capek banget lah Kalau cederanya untuk nggak Gimenez faktor untuk emang kali dari ini. kecil. Maksudnya Iya, udah cedera sering-sering cedera mulu banget anjir. ya. Heeh. Iya, Apalagi di laga-laga penting kan untuk akhir musim kadang wah iya, klub cedera banget lah. mulu, injury prone. Eh, Ya, gue rumornya nggak sih bisa. Gimenez bakal ke AC Milan ya. Rumornya sih lagi Oh, kencengnya di ke AC Milan. Gue nggak Ya gue nggak adalah bisa gue nggak bisa ngomong banyak tentang Gimenez. Gue cuma bisa bilang terima kasih aja. Gimenez itu salah satu back yang bagi gue sangat banyak kontribusinya bertahun-tahun selama ini. Apalagi dulu duet dia sama Godin itu solid banget. duet GG ya. Iya. 2 gol melawan Dua Juventus, kena comeback. kena comeback sama satu orang lah. Iya. Kena comeback Ronaldo. Ronaldo. Ya Gimenez, Siap. Gimenez Satu back lagi bagus kalau sih. misalkan nggak ada Gimenez waktu kita lawan Inter Milan di 16 besar kita nggak bakal lolos ke 8 besar waktu itu. Iya, 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 iya. Gol-gol akhir itu juga. Jangan lupa untuk melawan Tottenham dia menyelamatkan merpati ya. Anjir, kalau gue ngomongin Gimenez Tottenham tuh lawan gue ngomongin lawan Tottenham sama Atletico tuh nggak lepas dari kipernya. si Kinski. kiper goblok itu ya, si Kinski, siapa? Kinski. Kinski. Kinski enggak sih, dia pemain muda bukan goblok anjir. Mental Iya, mental belum kena lah. lah itu. Kita sayang Kinski, karena 5 gol dari Melawan Kinski. Atleti ya. Kinski. Ya Gimenez back bagus lah, cuman Gimenez ini dari dulu problemnya emang Cedera panikan ya. ya. Panik, Cedera, panik kan? panikan di belakang itu kayak ya bahkan kalau kalian nonton Pilden 2018 dia tuh nangis di tengah lapangan sedang main lawan Prancis. Match belum habis dia udah nangis gitu. Oh iya Kalau benar. kalian kalau kalian Iya iya. nonton itu lawan Nonton. Prancis. Oh. Kala itu emang udah kalah 3-0. Udah kalah Ya jelas. 3-0. Tapi Cuman masih mentalnya udah menit kena duluan. iya udah masih menit 70-an atau berapa gitu. Dia udah nangis. Emang dia tuh dari dulu itu gua Emosional dulu ya. tuh iya mempertanyakan kenapa sih Safik lebih dimainkan ketimbang dia? Karena Safik itu sering blunder. Safik itu versi Mentality. Pertamax-nya si Lenglet. Kalau Lenglet ini apa? Kalau Lenglet ini Pertalite, siapa nih Pertamax? Dia agak lebih bagus aja Safik itu. Safik. Build up-nya Apalagi bagus, defense-nya bagus, cuma sering blunder sebenarnya. keras juga ya. Tapi dia sering jujur kalau kita ngomongin Safik banyak penyelamatan dia gitu dari tendangan Banyak, Ronaldo yang banyak. keras Makanya itu gua bilang tiba-tiba betul. Makanya gue bilang dia tuh versi Pertamax-nya Lenglet. Dia tuh nggak separah Lenglet ya. Cuman iya masalah benar-benar defense jauh bagus si Gimenez. Jadi gue mempertanyakan kenapa sih si benar. Gimenez nih jarang dimainkan. Setelah Ya, gue apalagi tahu sering cedera juga kan sering udah cedera juga. Kalau laga-laga final atau laga penting itu lebih dimainkan si Safik ketimbang Gimenez. mentality. Kalau ya kayak final UCL segala macam itu si Safik yang sering main. Ternyata ya itu si Gimenez itu nggak bisa build up, main yang nggak tenang, mentalitinya kurang, ditambah Ya, ya emang injury prone ya. ya, Akhir-akhir ini agak bagus tuh si Gimenez, cuman cederanya nggak bisa diapa-apakan. ya sempat bagus. Dia sempat bagus yang benar kata Ais bilang yang lawan Inter Milan itu sempat bagus, tapi habis itu cedera lagi. Iya, Nah, Iya, betul. untuk build di up-nya musim lumayan ini bagus akhir-akhir nih. padahal posisi Gimenez itu adalah tipe pemain destroyer atau perusak atau yang langsung breaker gitu lah ya. Nah, di sekarang ini karena kekurangan build up, dia lebih sering main build up nih. Main build up gitu, long pass ke depan juga oke. Ya, do the job lah, maksudnya do the job ya oke gitu loh ya. Gue gak bilang bagus, gak ini ya do the job, udah oke. Tapi Emang meskipun udah blundernya, kerjaan ya emang ya. Nah tapi blundernya itu.
ya thank you banget untuk Ya, tapi Gimenez. thank you lah Gimenez. Ya semoga Gua nggak banyak semoga komen dia ini. masih ada karir ya. Semoga Karir dia dia masih ada di Eropa atau dia balik ke MLS. Siapa tahu ya. Nemenin Messi juga ya jadi Yang baru-baru ini kan dia ada ngapain foto kaki dia tuh yang bengkak iya kasihan banget ya. cederanya. Ya dia udah tua. Itu kenapa Sehat-sehat dari lah. dulu. Nah, ya. Ya mungkin dari baru belakang ya kita dari center back sudah ya. Sepertinya nggak ada terlalu yang keluar. Apa ini kita langsung bilang yang masuk siapa atau yang keluar dulu? Ini Ais. kita jadi rumor keluar dulu aja, rumor keluar. Oh, Siap, rumor siap. keluar aja. Nggak di absen dari belakang dulu gitu. Center Iya, back dulu yang betul. baru gitu. Betul. Yang Center rumor dulu ya, yang keluar dulu. yang rumor keluar, mungkin bagi gua Matteo Ruggeri di left back. Wah, kenapa nih? Kenapa Gua nggak tuh pernah Ruggeri? yang gue heran ya, yang gue heran sejak kan kita pasti tahu kalau Ruggeri kena skandal akhir-akhir ini. Iya ya, benar-benar. Parah itu sih. Pertama, Ruggeri nggak pernah speak up. Kedua, Iya, klub nggak punya tanggapan. iya benar. Jadi kita nggak tahu situasi Ruggeri sekarang bakal bakal di Masih stay, bakal dia bermain lagi di musim depan atau ya dia bakal menerima konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Soalnya gue bingung nih, mungkin Italia nggak main di Piala Dunia nih. Italia nggak main di Piala Dunia. Otomatis Ruggeri nggak punya beban kalau misalkan di sidang. Apalagi iya. klub yang punya wewenang kontrak sama dia kan. Kalau misalkan pasti pemainnya berulah di luar klub, pasti klub punya tanggapan sendiri lah. Bagaimana menurut kalian? Ya, menurut gua sih rumor sempat gua baca juga di rumor Ruggeri. Waktu itu sempat Ruggeri juga bimbang lah, sempat ditawarin karena kita akan mendatangkan Cucurella atau Grimaldo gitu ya, mendatangkan bek kiri baru. Ada rumor untuk yang ngambil Ruggeri lah, entah Juventus entah apalah, gua gak paham. Ada di Serie A, klub Serie A itu Atlanta. tapi ditolak gitu kan ya, ditolak yang awalnya sebelum ada skandal, ternyata sekarang skandal. Dan gua ngelihat rumor lagi sempat berita gitu, Atletico akan mendengarkan jika ada tawaran di atas harga segini gitulah untuk Ruggeri. Oh Jadi iya iya iya. make sense. Make sense aja sih untuk kalau dia dijual ada harga cocok ya udah ambil aja. Karena untuk backup left back kita ada Julio Diaz, gue percaya banget jadi ini ya. Jadi left back kedua kita. Menurut kalian gimana untuk Gol. kasus Ruggeri atau tentang Ruggeri gitu? Tapi Atau kasusnya juga ini nggak terlalu rame gitu kan? Kayak Iya. ya kan Nggak karena kita bukan prioritas. nggak kayak Mason Greenwood gitu loh yang iya Mason nggak kayak Greenwood Greenwood waktu itu kan kayak Uh-uh. jadi ya menurut ya Oke lah, menurut gua bakalan Greenwood dijual Greenwood terkenal apa? gara-gara dia main fisik. Greenwood terkenal gara-gara dia main fisik. Karena ada bukti gitu kan, bukti Iya. langsung kan untuk ini. Nah, sedangkan menurut gua kalau Ruggeri, gua gak menormalisasi ini benar atau salah, dan ini kebukti banget salah bagi gua karena ini udah sexual harassment dan gak baik untuk ditiru. Nah, ini juga permainan sosial media, entah dia ini prank atau apa kayak dijebak atau apa kan kita gak tahu. UU ITE juga di Indonesia juga kok yang lain ya juga rada goyang ya, jadinya untuk sosial media juga berhati-hatilah untuk bermain sosial media buat teman-teman aja juga. Ya kalau Gimana? si Ruggeri ini kan kenapa kayak tadi kenapa dia nggak speak up ya memang nggak speak up biasanya pemain kalau terkena kasus-kasus kayak gini. Kayak Greenwood kan Ya, nggak speak up juga kalau nggak salah gua tuh. Dan kayak klub ya kalau klub ya nunggu ini benar-benar desakan yang kritis dulu baru dia ngambil sikap. Sekarang mah apalagi Atleti pasti berusaha menguangkan dia dulu baru ya. Baru langsung di speak up kalau mungkin kayak ya. Greenwood itu kalau nggak salah gua kan diputus kontrak tuh kayak Oh, Greenwood. diputus kontrak.
Kalau nggak salah ya, gue lupa lagi. Kalau nggak salah tuh emang diputus kontrak itunya. Kalau ya Ruggeri ini kayaknya diuangkan dulu karena kasusnya gue lihat belum terlalu ramai gitu. Belum terbukti juga gitu ya. Kita bisa Iya, bilang nggak speak up itu ya. iya. Jadi Nah, Mungkin juga nggak besar emang gara-gara ongoing lah masih kasusnya. hmm, mungkin kurang gara-gara kurang pihak paham sih untuk pihak ongoing sih perempuannya enggak juga sih. dibayar gitu maksudnya. Hmm, Pihak Ya, perempuannya ya, dibayar. ya. Mungkin Oh iya Fair kan, benar-benar. fair gitu maksudnya. Iya, iya, Mungkin iya, di betul. di sana fair gak sih untuk kita dibayar juga fair, gitu. iya. Yang Tapi jadi memang masalah itu itu yang kalau nggak salah kan Di ceweknya rasisnya. itu dibawa di rasisnya ya? Iya, di Iya, rasisnya itu yang rasisnya. jadi itu. Itu yang jadi masalah. Eropa tuh sangat itu ya Kalau rasis. masalah seksualismenya ya dia kan dibayar. Mungkin ya, Ya mungkin maksudnya gara-gara ada masalah itu, gitu. gara-gara hal itu masalahnya nggak diperbesar. ya Betul, ya betul. benar. Benar. Ya, udah Matteo Ruggeri nih. Mungkin Tapi kita sorry kasih back di kiri, Mbak. Oke. di mau dia ada kasus mau enggak menurut gua ya beli aja bek kiri baru karena Ruggeri itu sangat kurang untuk jadi utama ya. Dia bagus, Setuju. terutama terutama dengan adanya Lukman dia terbantu karena mereka punya chemistry waktu di Ya, link up Atlanta play-nya kan. ya. Link up play Tapi dari Atlanta. kalau Atleti ini emang serius menjadi Benar. petantang gelar atau emang tim besar, ya Ruggeri it's not that guy gitu. Jadi Ya, butuh back kiri yang benar-benar lebih bagus lah. Kemarin kan benar, sempat benar. rumor Cucurella ya, yang sekarang Benar. lebih milih Madrid. Ya cari mau ada kasus mau enggak ya tetap harus nyari back baru sih menurut gua. Ya, Karena sangat kurang. benar. Menurut Julio gua Diaz Ruggeri berarti do the ya, job aja. Julio Diaz masih Ya baru enggak sih sih. dia. Masih baru banget ya, masih mentah. Heeh. Kalau Sedangkan Julio Ruggeri Diaz juga belum lah kalau menurut gua. Ruggeri juga masih mentah menurut gua sih. Dia dari Italia sama La Liga juga cukup jauh lah. Ya. Di awal-awal sumpah flop banget yang kita dibantai Arsenal, kita dibantai Liverpool. Dia dari sisi kanan sisi kiri kita terus nyerangnya gitu loh. Dibantainya di situ. Cak dah. Ya menurut gua Ruggeri do the job jadi left back yang baik. Iya Ya betul. udah, nothing spesial. Udah bagi gua gitu. Dia masih muda. Sedangkan kalau kita beli pemain left back yang berpengalaman, dia jadi second choice-nya. It's okay bagi gua. Atau Tapi memang kalau mungkin dia nggak bakal mau ya. iya atau dia diuangkan ya udah cabut. Bagi gua untuk second choice oke Ruggeri jangan berharap banyak. Lu cuma segitu gitu loh. Ya, Sekarang dari kita left lanjut back. ke pemain tengah. Pemain Wah, tengah sih pemain gue nggak tengah ada siapa rumor aja ya, yang gue ada nggak pernah rumor? rumor ya. Ada gak sih rumor Rumor di keluar pemain tengah? enggak? Soalnya Ada sih, ada Koke. Untuk Oh kapten iya, kita, soalnya Koke. ada speaker stay. kita itu Koke, habis oh iya kontrak Koke. kan. Koke dirumorkan di tahun ini adalah musim terakhir dia dan dirumorkan dia bakal ke MLS Atalanta. Wah, Musim depan kan, bukan Tapi musim musim depan. tahun musim 2027 kan? iya, heeh. Ya, Musim ini juga udah ditawarin yang sih sebenarnya. ya ditawarin, tapi kan Kalau nggak salah dia kan udah perpanjang kontrak. Iya, nah perpanjang kontrak dari setahun. Koke itu ditawarin sama Atletico Madrid itu tentang lu mau stay atau lu mau out, it's okay. Jadi lu Serah dah terserah ya. lu nih. Nah, Hmm. sedangkan Koke mau stay, ya syukurlah alhamdulillah dia stay. Menurut gua dia legenda, dia kapten. Menurut gua gelandang yang terbaik buat musim ini Atletico Madrid Koke sih. Gak ada yang lain aja. Barrios bagus tapi cederanya wah Sering cedera. gak ada yang gak bagus dari Koke. Udah mana cedera, liburan ke Bali malah tabrakan motornya. Iya, Tolol emang baru-baru Barrios. Oh, iya. Jadi bule motoran di Bali sialan. mana gak pakai Barrios baju juga bagus. gak masuk angin ya. Barrios bagus, tapi cedera. Gue setuju apa kata Dapa, kalau Koke itu dipertahankan satu musim lagi itu sangat membantu, apalagi regenerasi ya. Kita lagi regenerasi pemain kan. Ya, Koke kita adalah cukup one man lumayan lah club. ya. Koke one man club. One man club. Juga Ya. kembali lagi ya, Koke bisa jadi satu tumpeng sama Simeone ya untuk musim depan ya. Bisa jadi bisa. Kalau dia nggak memutuskan buat ke MLS ya, kalau misalkan dia masih tergiur sama Atalanta kan bisa jadi dia itu klub keduanya dia.
Iya, bukan one man one club lagi ya. Semoga aja dia udah stay di Atletico Madrid, udah jadi asisten aja. Asistennya Tapi Felipe masih Luis ya. kalau dia pensiun atau apa masih terlalu muda lah. Dia masih 34 apa 35 umurnya. Iya, sama kayak Griezmann umurnya. Iya, masih memang harus ke MLS atau liga-liga Atau kayak Liga Arab. gitu dulu. Liga Arab. Iya, Persib bisa kan ya? tapi bisa Persib. Atau Keren Persija lah ya. itu Persib. Tapi bagi Ya, gue oke. ya oke lah dia masih bertahan di tim. Terus pemain tengah yang mungkin juga bakal dijual adalah Johnny Cardoso. Wah, ada rumor nih sempat Johnny Cardoso. Jangan lupa bek kiri kita juga yaitu Nico Gonzalez. Nah, ini berkaitan nih sama Nico Gonzalez. Ya, Nico Gonzalez resmi keluar ya karena kita cuma minjam saja untuk Nico Oh, Gonzalez. enggak di trigger ya itunya. Nggak jadi Jadinya. perpanjang, nggak dikaji, Sekarang Enggak jadi di trigger ya ya out. buyoutnya nggak di trigger lah. Ternyata kita udah gak tertarik lagi sama Nico Gonzalez karena kita sudah mendatangkan seseorang. Ya, nanti kita bahas lah ya. Nico Gonzalez ya keluar udah, dan Sorot. juga ada untuk Nico Gonzalez itu cukup alot karena transfernya waktu itu ya. Kita harus bayar 30 juta apa 30 juta euro sedangkan pemain cuma kayak gitu loh. Terlalu mahal bagi gua. Jadi 20 ya cukup lah. Dan sedangkan Juve mintanya ini malah ngerambat ke lainnya seperti minta ke Johnny Cardoso. Waktu itu sempat rumor cuma sekilas saja Johnny Cardoso ditawarin tuker itu, atau Karena sekarang Alexander Sorloth ya. Sorot. Iya, sekarang Alexander karena Sorot susahnya itu karena si apa namanya si Nico Juve. itu kan emang Oh. udah loan peminjamannya itu dengan beli opsi 30 juta itu. Memang ya Iya. kalau mau Atleti mau ngambil ya harganya memang segitu. Jadi susah. Iya. Padahal bisa kurang gak sih dengan scam. Ya Ya udahlah. mungkin si Atletinya yakin dia bakalan melejit atau gimana, makanya kayak 30 nih kayaknya murah gitu. Jadi Iya. mereka Sedangkan yakin. Nico-nya ya goyang lah. Ternyata ya dia underperform kan, nggak sebagus itu. Tapi kalau Ya bagi banyak dari sih yang kayak gitu, kayak transfer kayak gitu banyak, kayak si Jackson di Chelsea, kan ya Nicolas Munchen Jackson itu ya juga. ya itu 55 juta euro apa 60 juta, ya Benar. nggak di-trigger kan sama si Munchen ya karena kemahalan. Ya. Ya itu skema pembelian lah. Benar. Ya, untuk selanjutnya yang tadi kita bisa dengar Johnny Cardoso. Ya, dia pemain center midfielder bagus. Dia masih muda. Iya, untuk masa depan oke, tapi injury prone kembali lagi. Ya, sayang banget lah. Masa pemain muda kita masa depan injury prone semua. Kita butuh sih untuk penyegaran untuk di lini tengah lagi. Selain ada Mendoza dan Robert Vargas ya. Vargas, Ya, terlalu muda sih mereka berdua, harus disekolahkan ya. Dipinjemin ke tim lainnya gitu ya. Mungkin bisa Ya. ke tempat lesnya pemain Atletico Madrid, Deportivo Alaves. Si Simeone situ ya, anaknya Simeone. Banyak kok di Simeone juga. Deportivo Alaves, banyak Banyak. Simeone. Iya si Carlos Barrios. Martins ya. Carlos Martin. Terus ini ya Manu Si Sanchez ya. Barrios emang ke Alaves? Kayaknya enggak lah, langsung. Kayaknya enggak ya, langsung ya. Iya, Enggak, langsung. Langsung kayak Roro, Requiem. Ya, Roro. Walaupun sempat Requiem Lino ke juga. Bournemouth. Lino, Lino. Si Roro pernah ke Bournemouth. Untuk pinjaman banyak lah. Tapi Johnny Cardoso ini nggak tahu ya kalau dengan yang lain. Kalau dari gua pribadi, di luar cederanya, menurut gua mainnya mungkin karena musim pertama ya, masih ya kurang sih menurut gua. Iya. Gua mungkin sadar karena itu. Mungkin karena musim pertama gua nggak tahu nih ya. Ya gua nggak yang begitu ini kurang. Pokoknya kurang lah menurut gua. Di luar cederanya ya, ketika dimainkan tuh dia selalu kurang. Mungkin karena dia sering cedera, adaptasinya jadi Padahal nggak sebagus yang lain gitu. Ya benar. Padahal kedatangan Johnny Cardoso adalah plot central midfielder utama untuk Atletico Madrid kan yang dibeli ya. Betul, Dia umur
24 atau 25 itu Iya. dia jadi ya utama lah, tapi sering cedera itu dan mainnya memang kurang, belum klop aja. Iya Ya, kayaknya karena sangat musim disayang. pertama ditambah cedera. Awalnya kan emang dia diplot jadi penggantinya Koke. Koke, dan sedangkan Koke sekarang lebih terbang-terbang sekarang. Iya Makin lebih tua mentok. makin jadi Koke ya. lebih dulu yang jadi, iya. Terus Ya. sekarang rumor tadi Nico Gonzalez sudah, Johnny Cardoso udah. Jangan lupa El Gocek. Iya, El Gocek, El Thiago Gocek. Almada. Thiago Wah, Almada. Thiago Almada sekarang dinobatkan ke River Plate. River Plate gak sih? Ya. River Iya, Plate, betul, iya, River Plate. benar. Dia balik lagi ke Argentina. Bagi Gua gue ya, pribadi gue suka Iya, play terus style-nya. Cuma terlalu egois. Ya, menurut gua Almada bukan sesuatu di Atletico Madrid, tapi dia bisa sesuatu di tim lain atau tim underdog lainnya ya. Tim kuda hitam lainnya lah, seperti tim kecil di ya mungkin di Almada Liga cocok. Liga Iya, Almada Prancis dan lain-lain gitu-gitu. Almada tuh cocok di tim Dia yang mainin tiki taka sih harusnya. Main ya cepat. mainnya ini main cepat bukan main fisik ya, kita tahu sendiri Iya. Atletico adalah main fisik ya, gak cocok banget untuk pemain seperti dia. Dia posisi AMF jadi LMF juga bisa, yang harusnya main ya taktik-taktik gitu malah disuruh tabrak-tabrak ya. Syukur aja dia, semoga aja rumor dia keluar, it's okay bagi gua untuk mendapatkan slot lagi pemain dan kita mendapatkan income yang lumayan ya untuk beli pemain lagi. Iya sih, Almada kalau gua pribadi kalau dia cabut ya oke, kalau dia stay juga oke. Karena dia bisa di Argentina dia jadi LMF ya. Jadi mana tahu Ya Simeone kan LMF RMF lah. ya di Argentina kan dia wing kiri gitu kan, kayak emang Benar. Argentina Iya. kan 4-4-2 juga tuh. Ya Benar. mungkin bisa dicoba di posisi tersebut kan selama ini jadi miliknya Nico Gonzalez kan di Atleti. Mungkin bisa dicoba sama Simeone. Bahkan si Argentina itu si Scaloni itu lebih milih Almada ketimbang Nico Gonzalez untuk posisi tersebut. Jadi ya kalau misalnya stay pun ya It's dia bisa okay. dicoba untuk di posisi tersebut Betul. gitu. Asal jangan Kayaknya coba bisa jadi work. back kiri. Asal jangan coba jadi back kiri ya. Ya bukan bek kanan. Takutnya, Nah. takutnya nasibnya sama kayak Nico nih. Jadi back kiri ya. Iya. Iya, sedangkan Almada kaki kanan jadi bek kanan gitu ya.